Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan Kebaktian Rumah Tangga Gabungan. Kali ini Rabu 3 November 2021. Adapun tema renungan kita pada sore hari ini adalah yang diambil dari buku Pekan Keluarga dengan tema Imago Dei yang ramah terhadap alam. Dan yang menjadi sumber bacaan Alkitab kita pada sore ini adalah diambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita satukan hati meminta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang telah menyertai kami di sepanjang hari kami. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berkumpul ya Tuhan untuk merenungkan dan membaca sebagian dari firman-Mu. Tuhan, berikanlah hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan kepada kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu Tuhan, dan kami juga dapat menjadikan firman-Mu menjadi pelita hidup kami. Tuhan, kami sadar ya Tuhan, banyak kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan. Ampuni kami akan segala kesalahan kami ya Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami panjatkan doa kami ini kehadiran-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Bapak Ibu, saya akan membacakan kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga ke-28 untuk Bapak Ibu sekalian. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 hingga ke-28 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, dari pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, kita mengetahui bahwa penciptaan kita manusia oleh Tuhan Allah adalah seturut gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan juga memberi kita manusia amanah untuk berkuasa atas ciptaan lainnya. Jadi konsep penciptaan manusia ini dikenal dengan istilah Imago Dei dalam bahasa Latin, yang artinya tiruan. Jadi kita adalah tiruan Allah. Kalau kita masukkan ke dalam Google Translate,
arti kata dari Imago Dei itu adalah gambar Allah. Jadi dalam bahasa Indonesia Imago Dei artinya gambar Allah. Nah, sesuai dengan konteks tema renungan kita pada sore ini, Imago Dei yang ramah terhadap alam. Renungan kita pada sore ini adalah merenungkan keterkaitan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, yaitu binatang-binatang, tumbuhan, dan alam semesta tempat kita tinggal. Jadi belakangan ini di tahun-tahun 2000 ini persoalan-persoalan lingkungan sering sekali diangkat menjadi isu-isu global, yang mana dalam artian bahwa persoalan-persoalan lingkungan ini bukan lagi di level perhatian suatu negara, tapi melainkan sudah merupakan persoalan yang menjadi perhatian seluruh dunia. Artinya banyak negara-negara yang sudah concern terhadap persoalan lingkungan. Jadi apa itu persoalan-persoalan lingkungan? Seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, bahwa memang persoalan-persoalan lingkungan itu keterkaitannya pasti dengan alam dan ekosistemnya. Jadi seperti yang disebutkan di sumber bacaan kita tadi, bahwa Tuhan menciptakan manusia dan juga menciptakan ciptaan-ciptaan lainnya seperti burung-burung di udara, ya, ikan-ikan di laut, ya, itu juga ciptaan Tuhan. Tapi Tuhan memberi kuasa kepada manusia untuk menguasai ciptaan lainnya. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari terjadi hubungan yang mutualisme, artinya kita membutuhkan alam, alam juga membutuhkan kita. Kita membutuhkan hewan-hewan, hewan-hewan juga membutuhkan kita. Kita membutuhkan tumbuhan, tumbuhan juga membutuhkan kita. Jadi itu yang disebut dengan simbiosis mutualisme. Ya. Nah, jadi persoalan lingkungan ini terjadi seiring dengan ketidakharmonis hubungan tadi. Ya, jadi ada ketidakharmonisan dalam simbiosis mutualisme yang di ekosistem kita tadi itu, maka terjadilah persoalan-persoalan. Memang dikatakan di ayat Alkitab, beranak cuculah, kuasailah bumi, penuhi bumi, kuasai bumi. Tapi dalam menjalankan misi itu terjadi hubungan yang tidak harmonis yang mengakibatkan persoalan lingkungan. Jadi saya mencoba mendaftar persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi itu. Yang pertama, adanya pengurangan keanekaragaman hayati yang diakibatkan oleh punahnya spesies-spesies tertentu. Jadi keanekaragaman hayati ini artinya banyak ciptaan Tuhan
yang tadinya hidup dengan baik, tapi seiring waktu akibat kesalahan manusia, tentunya karena manusia yang bertanggung jawab tadi, yang diberikan kuasa oleh Tuhan, jadi punah. Seperti yang dulu pernah kita dengar, ada harimau Sumatera yang sudah punah. Memang tidak semua harimau, spesies tertentu ya. Terus badak tertentu yang juga sudah punah gitu. Jadi itu akibat dari pengrusakan lingkungan dan eksploitasi lingkungan secara berlebihan oleh manusia. Itu yang pertama. Terus persoalan lingkungan lainnya adalah deforestasi. Nah, deforestasi ini maksudnya adalah pengurangan jumlah lahan hutan. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan ini merupakan ada istilah menyebut hutan itu adalah paru-paru dunia. Jadi hutan ini adalah penyumbang oksigen yang kita hirup. Jadi semakin banyak hutan yang hilang, otomatis suplai oksigen semakin berkurang dan hutan yang tadinya memfilter polusi udara juga menjadi tidak maksimal karena jumlahnya sudah berkurang. Terus yang ketiga itu mengenai persoalan lingkungan, penanganan limbah. Jadi limbah ini banyak menjadi persoalan karena ketidakmampuan manusia mengontrol jumlah dan pengelolaannya. Jadi ada manusia yang membuang sampah sembarangan, ada manusia yang menggunakan material tertentu secara berlebihan, mengakibatkan terjadi penumpukan sampah. Gitu. Nah, inilah persoalan-persoalan lingkungan yang seiring waktu persoalan-persoalan lingkungan ini meningkat menjadi krisis lingkungan. Jadi akibat dari punahnya beberapa spesies hewan tertentu terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Ya, jadi berkurangnya keanekaragaman hayati itu secara tidak langsung akan mempengaruhi dari ekosistem. Gitu. Terus akibat dari berkurangnya lahan hutan juga mengakibatkan krisis lingkungan yang kita kenal dengan istilah global warming atau pemanasan global. Pemanasan global ini berdampak terhadap naiknya permukaan air laut yang nantinya pasti akan mempengaruhi garis pantai, ya. Dan ini berpotensi untuk menjadi sumber konflik antar negara. Otomatis mereka kan akan mereview ulang lagi batas-batas teritorinya. Seperti itu. Terus ada juga istilah krisis lingkungan lainnya dengan istilah climate change atau perubahan iklim. Seperti yang kita rasakan belakangan ini ya, sekalinya musim hujan dengan intensitas yang berlebihan sampai mengakibatkan longsor, mengakibatkan kebanjiran, ya. Terus ada juga musim panas yang mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan sehingga menyulitkan kita dalam industri pertanian. Nah, hal-hal ini yang menjadi perhatian dunia mengenai krisis lingkungan. Itu tadi yang disebut dengan climate change. Terus krisis lingkungan lainnya adalah polusi. Maraknya polusi yang terjadi
di udara, di air, dan di tanah. Jadi pengelolaan limbah tadi yang tidak dengan baik dilakukan oleh manusia mengakibatkan polusi ini berdampak terhadap lingkungan. Ya, polusi udara berdampak terhadap global warming. Ya, jadi ada yang disebut dengan efek rumah kaca karena banyaknya industri-industri yang menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida, ya, banyaknya kendaraan-kendaraan bermotor mengakibatkan menipisnya ozon. Dengan menipisnya ozon, maka radiasi sinar matahari menjadi meningkat dan berpotensi mengganggu kesehatan kita. Nah, jadi inilah yang menjadi krisis lingkungan yang membuat kita manusia menjadi kesusahan. Dalam artian karena kita sudah kesusahan, perlu menjadi concern bagi kita, menjadi perhatian bagi kita untuk menangani daripada krisis ini. Kembali pada konteks penciptaan manusia yang seturut gambar dan rupa Allah. Ya, jadi kita mendapati keterkaitan penciptaan kita manusia yang seturut gambar dan rupa Allah, keterkaitannya dengan lingkungan ciptaan Tuhan. Yang pertama, manusia diciptakan Tuhan seturut gambar dan rupa Allah. Dari sini kita dapat memahami bahwa manusia adalah bersumber dari Allah. Maka kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi Allah menciptakan manusia, maka manusia juga memiliki tanggung jawab terhadap Allah. Itulah amanah yang kita emban, seperti yang dikatakan ayat 28 tadi, beranak cuculah dan kuasailah. Jadi itulah amanah yang kita emban dari Tuhan Allah. Terus yang kedua, manusia diciptakan Tuhan seturut gambar dan rupa Allah. Ini juga berarti bahwa manusia seperti Allah, tapi bukan Allah. Artinya manusia berkuasa, tapi bukan maha kuasa. Manusia bisa mencipta, tapi bukan maha pencipta. Ya, jadi kita dalam kekuasaan kita harus juga menjamin keberlangsungan dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Artinya harus ada inisiatif untuk merawat keberlangsungan ciptaan Tuhan. Ya, jadi dengan kemampuan kita mencipta dari yang ada menjadi mengadakan yang lain. Artinya tadinya plastik itu nggak ada, tapi dengan teknologi kita ciptakan polimer yang menjadi bahan untuk plastik. Nah, itulah kemampuan kita. Dalam kemampuan kita mencipta itu, kita harus ingat bahwa kita memiliki tanggung jawab kepada Allah.
Terus yang ketiga, Tuhan menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah. Artinya, kita juga merupakan cerminan Allah. Kita memiliki kasih seperti kasih yang dimiliki Allah, dan kita juga harus menerapkan kasih itu untuk menjaga kelangsungan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Terus yang keempat, keterkaitannya adalah bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi. Artinya, kita harus merawat dan menjaga ciptaan Tuhan selama kita di bumi. Jadi, kalau di ayat 28 tadi kan dijelaskan di situ kita diberi kuasa, artinya kita in charge, ya, kita adalah orang yang bertanggung jawab untuk makhluk-makhluk ciptaan lainnya di dunia. Itu. Jadi kita harus bisa menjaga keberlangsungan ciptaan itu. Jadi itulah Bapak Ibu keterkaitan dari imago Dei yang ramah terhadap alam. Jadi kita lihat di situ bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga diberikan amanah untuk menjaga keberlangsungan ciptaan Tuhan yang lainnya seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, alam, dan burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut. Semua ciptaan lainnya diberi kuasa, diberi kekuasaannya oleh Tuhan pada kita untuk kita rawat dan kita jaga keberlangsungannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita menyadari peran ini dengan sungguh-sungguh, bahwa kita mengemban amanah dari Allah untuk berkuasa secara bertanggung jawab atas alam dan ciptaan lainnya yang Tuhan ciptakan untuk kelangsungan hidup kita, yang pastinya Tuhan rancang dengan baik untuk kita bisa hidup damai sejahtera di dunia. Jadi untuk itu kita harus turut berperan aktif untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan agar kita dapat mencegah krisis-krisis lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup kita. Hal ini dapat kita lakukan diawali dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, lingkungan terdekat kita. Kita harus dengan konsisten untuk selalu menyadari bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi konkretnya kita dapat melakukan atau kita dapat berkontribusi dalam imago Dei yang ramah terhadap alam ini adalah dengan memastikan pola hidup kita, ya, memastikan pola hidup kita, keluarga kita, orang lingkungan terdekat kita, bahwa pola hidup kita adalah pola hidup yang ramah terhadap alam. Nah, jadi kalau dalam istilah bahasa Inggris ada disebut 3R, ya. Jadi yang pertama itu reduce, atau dalam bahasa Indonesia mengurangi. Jadi ini adalah pola hidup yang secara sadar mengurangi penggunaan atau konsumsi dari
material-material yang tidak ramah terhadap lingkungan. Apa itu material-material yang tidak ramah terhadap lingkungan? Adalah material-material yang menjadi sumber polusi tadi. Contoh sederhananya penggunaan plastik. Ya, sedapat mungkin kita meminimalisir penggunaan plastik yang kita ketahui bahwa plastik ini sangat sulit untuk terurai. Jadi ini menjadi persoalan lingkungan yang lumayan pelik ya. Kalau saya lihat di internet bahwa Indonesia adalah negara urutan kedua yang mencemari laut dengan sampah plastik. Jadi bayangkan kalau di urutan 1, 2, 3 itu pasti sudah terkenal dalam konteks negatif. Ya, hal yang memalukan sebenarnya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, sampah plastik ini sekarang ada istilahnya mikroplastik. Jadi mikroplastik itu adalah polutan di perairan laut, ya. Jadi ini mikroplastik ini menjadi konsumsi hewan-hewan di laut secara tidak langsung, ya, karena mereka hidup di laut secara tidak langsung. Mikroplastik ini mencemari ikan-ikan, yang mana kita tahu di rantai makanan kita manusia adalah rantai makanan puncak daripada ikan-ikan ini. Artinya kita nantinya akan mengkonsumsi ikan-ikan yang telah terkontaminasi oleh mikroplastik. Nah, itulah bahaya dari sampah plastik itu. Jadi marilah kita mulai concern untuk mengurangi penggunaan plastik. Sedapat mungkin tidak menggunakan, kalaupun harus menggunakan, menggunakanlah secara bijak. Itu. Terus yang kedua, istilah reuse. Nah, kalau reuse ini dalam bahasa Indonesia menggunakan kembali. Contoh sederhananya seperti ini. Kalau kita menggunakan kantong plastik, kalau seandainya tidak kotor, kita bisa lipat, kelak bisa kita gunakan kembali kalau kita perlu untuk menggunakan kantong plastik. Atau penggunaan kertas, kalau bisa kita menggunakan kertas dengan maksimal. Contoh kertas-kertas yang sudah kita gunakan satu sisi, bisa kita gunakan lagi sisi kosongnya. Nah, itu contoh daripada reuse. Terus yang ketiga, ada lagi istilah recycle. Jadi recycle ini adalah pengelolaan dari sampah tadi. Jadi contoh sampah plastik itu bisa didaur ulang, ya. Bahasa Indonesia dari recycle itu daur ulang. Nah, jadi sampah plastik bisa didaur ulang, sampah logam juga bisa didaur ulang gitu. Jadi sebelum proses daur ulang, maka kita harus pilah-pilah, di-manage dia. Artinya kita kelompok-kelompokkan agar memudah proses daur ulangnya. Nah, itu adalah contoh dari pola hidup yang ramah terhadap lingkungan. Nah, contoh sederhana lainnya juga kalau kita konsisten untuk membuang sampah pada tempatnya, ya, jadi tidak ada pencemaran. Contoh kalau kayak kita menggunakan baterai, kita tidak membuang ke tanah, maka tidak akan ada pencemaran tanah. Itu. Nah, itulah Bapak Ibu, dengan kita menyadari bahwa Imago Dei yang ramah terhadap lingkungan itu, kita artinya dituntut bertanggung jawab
karena kita yang berkuasa, kita yang diberikan amanah, ya, kita adalah incas atas ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya, maka kita juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Allah kita kelak setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi, mari Bapak Ibu, kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita, orang-orang lingkungan terdekat kita, bahwa kita memiliki tanggung jawab itu. Demikian Bapak Ibu, renungan kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami dalam masa perenungan kami akan firman-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan atas hikmat yang daripada-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemahaman kami ya Tuhan akan firman-Mu itu. Dan Roh Kudus juga ya Tuhan kiranya memampukan kami untuk menjadikan firman-Mu itu sebagai pelita hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan hikmat yang daripada Tuhan memampukan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan terinspirasi oleh-Mu ya Tuhan untuk meluputkan bangsa kami ya Tuhan, untuk membantu bangsa kami ya Tuhan menangani krisis-krisis lingkungan ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan buat persekutuan gereja kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami juga sebagai lingkungan gereja, persekutuan kami ini mampu ya Tuhan berperan aktif ya Tuhan dengan menerapkan pola hidup yang ramah terhadap alam. Tuhan, kami sadar ya Tuhan, banyak kekurangan dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Maafkan kami akan segala kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus ya Tuhan membimbing kami ya Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami ingin mengakhiri doa kami ini ya Tuhan seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu renungan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.